Halo teman-teman semua, terima kasih udah klik thumbnail dan bersedia singgah di video ini. Nah, sebelumnya saya sudah membahas fan yang keren dari GameX, yaitu GameX Rainbow C9 ya. Ini ARGB yang fiturnya menarik sekali, lumayan lengkap ya, dengan harga yang terjangkau gitu loh. ARGB dan terjangkau. Kemudian juga ada RGB strip atau RGB bar, apa itu istilahnya ya, yang di belakang yang unik sekali guys. Sekarang ada GameX Gamma 500 Rainbow ARGB juga. Ini lumayan berat sih, padat ya. Dan sudah dibekali 5 pipa tembaga guys. Finnya pun cukup tebal guys, walaupun harganya ini cukup terjangkau ya. Kira-kira bagaimana performa dari GameX Gamma 500 Rainbow ini? Mari kita pasang terlebih dahulu. Let's go. Gamma 500 ini menggunakan sistem pemasangan menggunakan bracket cantelan seperti ini guys. Ini umumnya kita temukan pada mini tower ya, yang fan-nya 9-10 cm itu guys. Jarang banget tower dengan fan 12 cm menggunakan hal-hal seperti ini. Untuk Gamma 500 ini sendiri support soket AMD mainstream sampai AM5, tapi untuk Intel hanya Elgato 775, 115X, dan 1200. 1700 enggak support bro. Memakai bracket seperti ini memang praktis, tinggal dicantelin, tapi kalau mobile Anda memiliki heatsink VRM di bagian atas, itu ada kemungkinan towernya mentok dengan heatsink VRM saat pemasangan ya. Jadi perlu sedikit diakali, misalnya dengan cara seperti ini. Pengait pada tower dicantelin langsung ke bracket, baru kemudian bracketnya ditancap ke mobile sekalian di bawah towernya gitu. Baiklah teman-teman, ini towernya sudah terpasang ya. Inilah GameX Gamma 500 ARGB ya. Untuk menghidupkan ARGB-nya itu perlu port 3 pin 5V dari motherboard atau menggunakan commander yang support ARGB bro. Tower atau heatsink fan-nya sendiri berukuran 12,6 x 8,5 cm. Tingginya ke depan itu 14,8 cm. Jadi casing yang di belakangnya muat fan 12 cm, otomatis tower ini juga muat. Dari dimensinya itu cukup besar lah ya, beratnya pun lumayan bro, 600 gram. Material dari heatsinknya sendiri itu adalah copper ya, pipanya itu direct touch dengan prosesor. Kemudian ada aluminiumnya dengan semacam desain passive cooling gitu guys, mantap ya. Pipa-pipanya sendiri itu berukuran 6 mm, jumlahnya ada 5, tapi sebenarnya 4,5 sih bro, karena ada satu masing-masing yang itu nggak nyampe ke atas bro, setengah aja. Kemudian finnya juga tebal bro, bukan kaleng-kaleng ya, solid banget. Dan ke atas sudah diberi cover heatsink berwarna hitam yang tampilannya cukup sangar guys. Lalu beralih ke fan-nya ini ARGB ya, namanya Corona Ring Fan bro. Kecepatannya 1000 sampai 1800 rpm plus minus 10%. Airflow-nya 51,18 CFM, noise levelnya di 26,3 decibel. Fan ini menggunakan rival bearing. Konektornya 4 pin PWM. Nah, kira-kira bagaimana performa dari GameX Gamma 500 ini? Apakah cukup untuk menangani keganasan i7 4770K? Mari kita lihat guys. Yang pertama Cinebench R15 10 kali run itu maksimal suhu 72 derajat Celcius. Daya package-nya terpantau 56,7 watt. Lalu Cinebench R20 5 kali run saja, suhu maksimal 79 derajat saja. Daya 63,4 watt. Kemudian Premiere Pro, di sini saya render video 10 menit 1080p 60 fps, suhu maksimal 67 derajat saja guys. Lalu Unigine Heaven 720p settingan high ya, karena ini saya menggunakan VGA yang cukup gimana gitu ya, GTX 752GB saja. Ditempatkan suhu tertinggi 62 derajat saja untuk prosesor. Lalu ke gaming ada Shadow of the Tomb Raider 1080p settingan low, maksimal 66 derajat saja. Game yang terkenal CPU bound yaitu GTA 5 settingan normal 1080p, suhu maksimal hanya 64 derajat saja. Wah mantap ya guys. Melawan 4770K yang unlock gitu, prosesor jadul yang cukup panas lah gitu ya, nggak ada masalah ya, enteng banget sama GameX Gamma 500 ini. Nah,
Di sini saya coba overclock aja prosesornya guys, tapi berhubung saya ini amatir ya dan tidak punya ilmu sama sekali soal overclock prosesor, maka kita manfaatkan saja fitur dari motherboard Asus ini. Kita nyalakan TPU-nya ke switch nomor 2 ya, dan kita matikan mode hemat energinya. Setelah di restart ternyata bisa guys, prosesornya di boost sampai 4,26 GHz. Luar biasa bro, ini Bang Alpha Jonathan bangga melihat saya. Ya, pada stok clock tadi stress test CPU render gitu nggak sampai 80 derajat ya, dan gaming 60-an saja nyantai. Bagaimana dengan situasi overclock auto ini? Pertama Cinebench R15 10 kali run juga, skornya naik lumayan bro ke 847 CB ya. Dayanya 2 kali lipat lebih meningkat 148 watt. Waduh. Kemudian Cinebench R20 5 kali run, skornya 2000 pas. Wah, ini suhu sudah tembus 82 derajat Celcius maksimal, dayanya sampai 155 watt. Nah, pada pengetesan Cinebench R20 ini, fan-nya berputar maksimal sampai 1900-an RPM. Kira-kira begini noise-nya, bro. Pada Cinebench R15 dan R20 itu peningkatan skornya signifikan lah gitu ya. Tetapi setelah dites ke render Premiere dan gaming itu malah turun performanya bro. Ada Premiere kalah 15 detik jadinya, dan suhu maksimal menjadi 72 derajat Celcius. Begitu juga dengan Unigine Heaven, skor turun ke 2042, tapi suhu justru turun guys ke 59 derajat Celcius maksimal. Kemudian gaming sama juga, FPS-nya turun tipis, meskipun daya terpantau naik 2 kali lipat dan suhunya juga naik bro. Harusnya performa juga ikutan naik ya. Waduh. Ini kemungkinan overclock autonya nggak stabil ya, settingannya banyak miss, banyak yang salah, nggak cocok, kira-kira begitulah ya. Suhunya naik, dayanya naik drastis, tapi performanya malah turun ya. Wah, ini saya perlu belajar lagi guys bagaimana overclock manual yang benar ya. Nanti kita coba di 4,4 atau 4,5 GHz bro, mudah-mudahan berhasil. Tapi walaupun overclocknya absurd dan ngaco ya, overall GameX Gamma 500 ini luar biasa sih performanya. OC ke 4,2 GHz masih di bawah 85 derajat Celcius. Gaming pun stabil di 60-an derajat ya. Kesimpulannya, CPU cooler satu ini worth it lah ya. Harganya pun 300 ribuan saja sudah dapat tower 12 cm dengan ARGB bro. Oke guys, saya rasa itu saja. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga sejauh ini. Thank you juga kepada GameX yang sudah support beberapa komponennya. Stay tune terus guys, karena masih ada percobaan-percobaan absurd, mungkin dengan galon lagi guys, mungkin dengan water cooling marjan lagi. Don't forget to subscribe ya. See you in the next video.